Nama saya Cinta Putri Lestari Hawa. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Bau, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng dengan judul Suara Burung Beo dari Pohon Beruah. Dongeng ini merupakan karya saya sendiri. Dongeng dari kampungku untuk Indonesia. Teman-teman semua penasaran tidak dengan ceritanya? Jika penasaran, didengarkan ya teman-teman semua. Di sebuah desa kecil bernama Siareetika di Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Pagi selalu datang dengan suara alam yang hangat. Angin berembus pelan di antara pepohonan. Di tengah desa berdiri sebuah pohon besar, disebut pohon beruah. Orang-orang berkata, pohon ini sudah ada sejak leluhur pertama membuka kampung. Di cabang tertinggi pohon beruah hiduplah seekor burung beo bernama Sora. Tubuhnya besar, bulunya hitam mengkilap, bercak putih di sayap, dan kelambir kuning yang menyatu di belakang kepala, dan suaranya sangat merdu. Namun, Sora bukan burung biasa. Ia bisa meniru suara manusia dengan sangat jelas. Seringkali mencampurinya dengan bahasa daerah Nias. Yaharu, yaharu. Sapa Sora setiap pagi, meniru salam warga desa. Anak-anak yang lewat menuju sekolah sering berhenti di bawah pohon beruah. Mereka tertawa mendengar Sora. Ahahaha, ahahaha. Sora, bisa bikin apa lagi? Teriak seorang anak. Sora pun mengepakkan sayapnya dan berkata, Aina pemaherku, aina pemaherku. Yang artinya, ayo bermain, ayo bermain. Anak-anak pun tertawa riang. Tidak jauh dari pohon beruah berdiri rumah adat Nias yang besar dan kokoh, disebut Omuhada. Rumah ini milik kepala desa yang digunakan untuk pertemuan dan acara adat. Suatu hari, desa Siareetika sedang bersiap mengadakan pesta budaya. Semua warga sibuk. Ibu-ibu menyiapkan sirih di dalam wadah kecil. Daun sirih disusun rapi dengan pinang, gambir, dan kapur. Aroma khasnya menyebar di udara. Oh ya teman-teman, tahu nggak? Sirih ini merupakan simbol penghormatan, persaudaraan, dan juga sering disuguhkan untuk menyambut tamu. Bahkan di acara pernikahan, sirih juga digunakan sebagai simbol persatuan. Yahoo buka no suami. Ya napudale, tapi hidumi dedania. Yang artinya, Yahoo bu ibu, selamat datang. Ini sirih untuk tamu nanti, kata seorang ibu sambil tersenyum. Sementara itu, para pemuda sedang berlatih mainan di halaman depan Omuhada. Mereka berdiri melingkar, berpegangan tangan, dan menyanyikan syair dengan langkah kaki yang serempak. Hey,
ono alawe, he he he, ono matua, ha ha, datalo laria, datala maina. Seorang memperhatikan semua itu di atas pemberua. Ia penasaran. Maina, ya kamu. Kata Sora mencoba menirukan. Namun suaranya terdengar aneh. Tidak seperti manusia. Ia pun diam, merasa sedikit kecewa. Malam harinya, desa pun menjadi ramai. Lampu-lampu dinyalakan. Tamu-tamu datang dari berbagai desa. Suara tawa dan musik tradisional memenuhi udara. Sora terbang mendekat ke muhada. Ia hinggap di atap, memperhatikan orang-orang menari maina. Yahwaru, 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 kata Sora. Beberapa orang menoleh dan tersenyum. Burung itu ikut pesta juga, kata seorang anak. Sora mencoba lagi. Namun kali ini ia mencoba menyanyikan syair maina. Maina, maina, ya kamu, kata Sora. Awalnya suaranya terdengar aneh. Lama-lama suaranya menyatu dengan irama. Orang-orang mulai tertawa, kan mengejek, tapi karena senang. Seorang pemuda berkata, biarkan burung itu ikut. Sora juga bagian dari kampung ini. Anak-anak pun bersorak sambil bertepuk tangan. Ayo Sora, ayo Sora, ayo Sora. Sora pun mengepakkan sayapnya dengan semangat. Ia berputar di atas lingkaran maina mengikuti irama. Yahwaru, Yahwaru, aina pamahagu, maina, maina, kata Sora. Di sudut halaman, seorang nenek duduk sambil mengunyah sirih. Ia memandang Sora dengan mata berbinar. Burung itu tahu kampungnya, kata seorang nenek. Angin malam bertiup lembut, pohon berbuah bergoyang, seolah ikut memperhatikan. Sejak malam itu, setiap ada pesta dan latihan, Sora selalu hadir. Ya bukan hanya meniru suara, tapi menjadi bagian dari cerita Syariat 3. Dan setiap pagi, ketika matahari terbit, suaranya kembali terdengar di atas pohon berua. Yahwaru, Yahwaru, aina pamahagu, aina pamahagu. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya sapa kita semua. Yahwaru.